Oke. Nah, materi berikutnya mengenai manajemen project atau project management. Ini masih belum masuk ke analisis kita ya, masih masuk ke planning ya, masih masuk ke planning. Nah, dalam istilah project management ada istilah namanya work breakdown structure, sering disebut sebagai WBS. Jadi langkah pertama dalam membangun jadwal proyek itu adalah mengidentifikasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang perlu dijadwalkan dalam sebuah work breakdown structure, namanya WBS. Nanti di tugas kamu, kalau kalian sudah menentukan siapa saja yang terlibat, kan satu kelompok 3 orang ya. Nah, satu kelompok 3 orang, tentukan tugasnya masing-masing dari 3 orang ini. Si A ngapain, si B, misalnya si A, B, C buat proses bisnis, karena sama-sama boleh kamu buat. Oke, yang berikutnya untuk analisis. Tools yang dipakai misalnya DFD, IRD, desain tabel. Oke, DFD siapa yang buat, IRD siapa yang buat, desain tabel siapa yang buat. Uraikan dalam ini WBS. Contoh WBS seperti ini. Misal kita masuk project planning nih ya, masih di project planning. Jadi yang pertama kan kegiatan dari project planning itu adalah yang pertama define the problem. Apa langkah yang dilakukan untuk mencari tahu problemnya apa? Saya dikit biar ini saya jelaskan ke ini aja. Nah, ini ya. Define the problem, ternyata yang kita uraikan dulu untuk tahu problem dari project yang akan kita kembangkan. Kita kan harus tahu dulu kerja dari sistem yang ada saat ini kan. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah meet with user, ketemu dengan pengguna, ketemu dengan wong yang selama ini menggunakan sistem yang lama. Entah kita adakan interview, entah kita adakan wawancara ya, entah kita observasi, entah kita bikin diskusi, entah kita misalnya bikin brainstorming, entah kita nanti akan buat misalnya FGD, focus group discussion, terserah. Meet with user. Ini namanya WBS ya. Jadi uraikan nih masing-masing tahap-tahapannya. Determine scope. Jadi kita definisikan ruang lingkupnya seperti apa. Jadi kalau kita mau buat sistem informasi akademik, oke, program yang akan kita buat pertama kali ini adalah buat aplikasi penerimaan siswa baru dulu. Buat dulu skopnya. Setelah itu baru buat KRS. Setelah KRS baru buat KHS, baru buat jadwal dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian write problem description. Jadi tulis masalahnya tadi apa baik. Ya, buat dokumentasinya. Kemudian berikutnya adalah identify business benefit, keuntungannya apa, kaitkan dengan ekonomi feasibility tadi, identify system capability, develop context diagram. Jadi kita sudah buat konteks diagramnya dari tahap yang pertama dari planning, dari project planning. Seterusnya juga seperti itu. Produce the projectnya kita buat apa ya, terus sampai dengan semua tahap dari planning. Semua tahap dari planning. Jadi kalau kalian buat nanti di tugasnya detail, bagus banget. Sedetail itu kita uraikan di tahap planning, maka akan lebih gampang ke tahap berikutnya. Ternyata susah Bu ya, nak bikin program secara teori, ya secara teori. Walaupun mungkin pada kenyataannya ada yang kita hapus dari beberapa tahapan ini. Secara teori seperti itu teori yang ada. Kan kita belajar kuliah itu kan kita belajar teori gitu. Praktek lapangan kan kita belum. Paling Anda praktek di lapangan tugas-tugas ini, skripsi ya kan, atau pada saat magang, studi independen kalau kita pakai MBKM. Yang paling idealnya apa? Pada saat begawi. Kalau memang core kamu begawi KG sesuai dengan SI-nya, sesuai dengan bidang kita yaitu sistem informasi, inilah gawean-gawean kita nanti. Software house gitu ya. Jadi misalnya Anda bekerja di perusahaan software house, perusahaan yang membuat software. Seperti inilah kerjanya nanti. Kira-kira ya seperti itu ya. Oke. Nah ini
contoh dari WBS. Ya, work breakdown values. Anda akan belajar detail mengenai ini di mata kuliah project management. Oke. Nah, yang berikutnya adalah tentukan lama pengerjaan masing-masing pekerjaan. Nah, kan kita ada beberapa tahap tuh dari SDLC ya. Misalnya planning berapa lama, analysis berapa lama. Nanti kita buat persentase. Oh, ternyata planning itu taruhlah ini setahun gitu pengerjaannya. Ternyata planning itu cuma 15% saja dari semua total jadwal. Ya. Analysis 20, desain 35% sampai dengan implementasi. Orang-orang yang terlibat boleh kita uraikan juga. Misalnya di sini untuk tahap planning yang terlibat itu 4 orang per bulan. Yang lain juga seperti itu. Jadi dirincikan, ya dirincikan. Oke. Kemudian ini contoh schedule, contoh penjadwalan dari manajemen project. Nah, nanti di mata kuliah Menpro, manajemen proyek, kalian akan buat ini sebenarnya. Tas-tas ini kegiatan-kegiatan tadi. Ya, dimulainya kapan, hari apa, tanggal berapa, selesainya kapan, berapa hari lamanya, dan seterusnya. Minggu pertama ngapain, apa yang dilakukan, diarsir, dan seterusnya. Ini semua adalah kerjaan dari si project management. Masih di tahap planning, tahap awal. Ya, kenapa Ibu jelaskan di tahap ini walaupun kita tidak belajar, tidak membuat detail ini, ya? Karena ini tahap pertama dari SDLC sebelum masuk ke tahap analysis. Oke. Kemudian nah ini schedule, ya penjadwalan. Ini contoh dari www.kidasa.com. Dia buat tahapan kerjanya, tahapan SDLC-nya, metode pengembangan sistemnya dibuatnya seperti ini. Kemudian dia misalnya dia buatnya berapa tahun nih? 2 tahun ya, hampir 1,5 tahun ya, di Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Ya, dibuatnya seperti ini. Ini namanya Wonderful New Widget. Ini hanya contoh dari project management selain yang tadi. Ya, selain yang tadi. Oke. Nah, kemudian kerjaan project management selain scheduling tadi itu adalah staffing. Ya, staffing itu menentukan orang-orang siapa saja yang terlibat. Jadi identifikasi roles apa saja yang dibutuhkan, mulai dari programmernya direkrut dulu kalau memang belum ada, atau menggunakan programmer yang ada saat ini, berapa orang gitu yang terlibat gitu ya. Database engineer-nya seperti apa, khusus untuk buat database ada lagi orangnya, untuk ngerancangnya ada lagi, dan seterusnya. Kan kalian udah belajar siapa saja profesi dari sistem informasi ya. Ada programmer, analis sistem, database administrator, dan lain-lain. Kemudian tentukan jumlahnya sesuai dengan pekerjaan dan waktu pengerjaan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Jadi tentukan ada berapa orang dari masing-masing profesi ini. Ya. Nah, itulah materi untuk planning. Nah, untuk materi berikutnya kita akan masuk ke analysis. Jadi kita akan bahas detail mengenai apa itu kegiatan dari analisis, ya. Di analisis itu yang terpenting kita menentukan requirement, menentukan kebutuhan apa saja yang akan kita buat ya dalam mengembangkan proyeknya. Nah, persyaratannya apa saja, requirement ya, kebutuhannya apa saja, kemudian requirementnya itu apa-apa saja gitu ya. Business requirement, user requirement, functional requirement, non-functional requirement. Ini ada di dalam template tugas. Sudah Ibu rincikan requirement ini. Nah, ini yang akan kita diskusikan setelah ini ya. Bisa nanti kan masuk jam 12 ya. Makan dengan sholat dulu ya. Paling tidak jam 12:30 ya. 12:30 kita kumpul lagi di sini. Oke. Ada lagi?
Ibu akhiri dulu yang materi kali ini ya.